وحنيني لصحبتي وحنيني لصحبتي وحنيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Para pemirsa IKI-TV dan Madani TV dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah dengan kudrah dan iradahnya. Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan umur, kesempatan waktu kepada kita, sehingga sampai detik ini pula kita masih bisa beraktivitas dalam hidup dan kehidupan kita. Yang selalu kita mohon kepada Allah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggenggam alam semesta ini memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kesempatan umur kepada kita, dan juga rezeki yang lain Allah berikan kepada kita, semoga menjadikan diri kita ta'abudan wa taqarruban ilallah kita semakin hari semakin baik. Ibadah kita mendekatkan diri kita kepada Allah, dan juga amal-amalan yang kita lakukan semoga semakin hari semakin baik. Sahabat Quran, para pemirsa dimanapun berada, kita sama-sama tahu bahwa dalam bahasan yang sudah berlalu bahwa anak kita adalah zinatul hayatid dunya. Generasi kita adalah perhiasan kehidupan kita di dunia. Generasi kita, keturunan kita adalah dzukhrun lil walidayhi fid dunya ila yaumil qiyamah. Anak adalah deposito, anak adalah tabungan, baik di dunia sampai nanti di akhirat. Maka tentu saja menjadikan generasi kita, keturunan kita, keturunan yang benar-benar menjadi perhiasan yang menyenangkan, yang membahagiakan. Menjadikan generasi benar-benar anak keturunan kita nanti menjadi tabungan kita, kekayaan kita, yang akan mendatangkan pertolongan kita, baik di dunia sampai nanti di hari akhir, fi yaumil qiyamah, fi yaumil mahsyar. Ketika kita fahami ini, maka tentu saja ikhtiar kita menjadikan anak kita, keturunan kita, generasi kita menjadi generasi Qur'ani, menjadi generasi harapan, menjadi generasi yang qurrata a'yun, enak dipandang, indah dirasa, yang akan senantiasa mendukung terhadap kegiatan dakwah kita, yang akan terus memberikan dukungan terhadap kegiatan amal-amal soleh yang kita lakukan. Tentu saja kita perlu langkah, perlu tahapan-tahapan. Kita sebagai seorang ayah, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, kita adalah dosen, kita adalah rektor bagi anak-anak kita, sekaligus dosen, sekaligus sahabat yang senantiasa membersamai keluarga kita. Maka sedikit demi sedikit tentu saja kita harus
fahami. Generasi Qurani adalah generasi harapan kita. Untuk menciptakan suasana ini semuanya, kita perlu langkah, perlu tahapan. Bagaimana agar anak keturunan kita mencintai Al-Quran. Bagaimana anak keturunan kita berinteraksi secara baik dengan Al-Quran. Karena ini adalah target yang harus kita bangun untuk keturunan kita. Mesti harus menjadi generasi yang Qurani. Kalau nanti menjadi dokter yang hafal Quran, yang bacanya Quran bagus, yang hafal Quran, yang faham Quran, yang da'i. Kalau menjadi seorang aktivis yang hafal Quran, yang faham Quran, yang da'i. Kalau menjadi pejabat, menjadi pelaku ekonom, menjadi pengusaha, menjadi pedagang, yang hafal Quran, yang faham Quran, yang da'i. Sehingga apa? Dimanapun posisi keturunan kita, itu akan memiliki daya tawar. Dimanapun posisi anak kita, generasi kita, kerja di mana saja, akan terwarnai dengan nilai-nilai Quran. Nah ini perlu tahapan, perlu cara dari gimana mendidik anak-anak kita untuk cinta terhadap Al-Quran. Bagaimana anak-anak kita berinteraksi dengan Al-Quran secara baik. Maka kemudian langkah-langkah dalam menciptakan hubungan yang baik antara anak kita dengan Al-Quran. Yang pertama adalah kita harus menciptakan tipe rumah teladan. Tipe rumah teladan yang mendukung terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi gimana rumah kita itu kita desain menjadi rumah percontohan. Tentu saja langkah pertama untuk menciptakan hubungan yang baik antara anak dengan Al-Quran adalah pendidikan. Dalam hal ini kita sebagai orang tua harus terampil menciptakan tipe rumah teladan yang mendukung terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadikan rumah kita sebagai percontohan bagi orang-orang yang mencintai Al-Quran. Seluruh penghuni rumah harus menghormati, menghargai Al-Quran. Di mana rumah itu setiap saat selalu dilantunkan bacaan Al-Quran dengan suara merdu, suara yang hening. Jadi ikhtiar kita yang harus kita lakukan adalah ada istimroriyah, ada jiddiyah istimroriyah, ada kesungguhan kita menjadi orang tua, baik ayah atau ibu, memberikan contoh. Kita akrab dengan Al-Quran. Kita tilawah Al-Quran. Ketika ini kita lakukan terus-menerus, disitulah kemudian apa yang kita sebut tiada kemuliaan tanpa istiqomah tilawah Al-Quran. Tiada keterhormatan kecuali ada istiqomah di dalam tilawah Al-Quran. Tiada keberkahan dalam kehidupan kita tanpa tilawah tadarus Al-Quran. Dan tidak ada istiqomah, tidak ada kedisiplinan di dalam berinteraksi dengan Al-Quran tanpa ada qudwah, tanpa ada contoh. Maka kemudian kita sebagai figur, ayah sebagai seorang rektor di rumah, istri menjadi seorang dosen di rumah. Kenapa? Karena rumah kita adalah kampus peradaban, kampus calon generasi Qurani. Jadi adanya bukan di universitas luar sana, kampus itu. Adanya adalah di rumah kita. Ini yang harus kita dudukkan. Jika ada anggota keluarga yang berperilaku menyimpang dari Al-Quran, maka segera diatasi dengan metode Qurani.
cara pendekatan yang baik agar tidak menimbulkan kegelisahan atau masalah baru bagi anak-anak di masa yang akan datang. Itu langkah yang harus kita tempuh. Jadi pertama tadi adalah qudwah, berarti kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, kita harus bertanggung jawab untuk memberikan contoh, berinteraksi, tadarus Al-Quran setiap hari. Itu yang harus ada pada diri kita. Yang kedua, ketika ada keluarga kita yang menyimpang dari Al-Quran, disitulah kemudian kita harus luruskan. Agar kemudian di dalam rumah itu terpandu hidupnya dengan nilai-nilai Al-Quran. Dengan demikian, langkah yang kita lakukan dengan memberi contoh, dengan kemudian metode pendekatan Qur'ani, pendekatan yang baik, maka kecintaan terhadap Al-Quran akan tumbuh dari kondisi dan suasana yang terbangun dalam perilaku komunitas serumah kita. Jadi itu langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, dalam membangun hubungan yang baik antara anak dengan Al-Quran ialah pendidik. Kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu harus mampu merebut cinta anak-anak. Jadikan bahwa diri kita adalah idola bagi anak-anak kita. Jadikan bahwa diri kita adalah orang yang menjadi rujukan bagi anak-anak kita. Baik dari sisi akidahnya, keyakinan, baik dari sisi ibadahnya, dan juga dari sisi bacaan Qur'annya. Jadi para bapak khususnya dan ibu, semestinya kita harus menyadari secara naluri ia akan mencintai anak-anaknya. Namun belum tentu anak-anaknya mencintai ayah dan ibunya. Jadi sikap anak-anak secara umum adalah reaksi dan hasil dari perilaku, perlakuan orang tua terhadap anak itu sendiri. Oleh sebab itu, untuk membantu anak-anak, untuk mendorong, menghasung anak-anak kita mencintai Al-Quran sejak dini, tumbuhkanlah cinta anak terhadap diri kita sebagai orang tua. Sehingga apabila kita cinta terhadap Al-Quran, maka dengan sendirinya anak-anak yang sudah berhasil merebut cintanya, itu akan mencintai Al-Quran dengan sendirinya. Mereka akan cinta terhadap apa yang kita cintai. Jadi, langkah ini harus kita lakukan. Berarti menjadikan kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang ibu, di dalam berucap, di dalam bersikap, di dalam berakidah, di dalam beribadah, di dalam bermuamalah, di dalam bersosial. Kita harus berupaya berusaha menjadi qudwah, menjadi contoh bagi anak-anak kita. Harus menjadi teladan. Rebut, bukan rebut lagi, memang harus. Bagaimana anak-anak kita itu mencintai terhadap diri kita, mencintai terhadap cara berkeyakinan kita. Torekoh kita mentauhidkan Allah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Itu harus ada pada diri kita. Lakukan pendekatan-pendekatan sehingga interaksi kita dengan Al-Quran menjadi kebanggaan bagi anak kita dan kemudian tumbuh, ngalir perasaan mencintai Al-Quran itu sendiri. Jadi poin yang kedua, merebut hati anak untuk mendapatkan cinta mereka.
ini harus kita benar-benar jaga dengan baik. Sehingga kita adalah menjadi orang tua yang tempat mencurahkan kondisi perasaannya, kondisi kehidupannya. Kehangatan suasana dengan anak ini yang harus kita bangun. Jadi bagaimana caranya agar kita itu benar-benar mendapatkan cintanya? Yang pertama hendaknya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggenggam seluruh hati manusia, berdoalah agar Allah melunakkan hati anak-anak kita. Berarti poin ini adalah masyru'iyatu du'a fil hayah. Disyariatkannya doa, memohon, meminta kepada Allah yang diajarkan oleh Rasulullah ini harus kita mohon kepadanya. Kita mohon kepada Allah. Maka kemudian berdoa kepada Allah, mendoakan keturunan kita agar Allah lembutkan hatinya, agar Allah lunakkan hatinya. Ini adalah satu hal yang kita tidak boleh absen. Jadi kita semuanya tidak boleh absen. Mendoakan ayah dan ibu kita yang masih ada agar Allah memberikan ampunan dan kasih sayangnya, apalagi yang sudah tiada. Begitu pula dalam konteks anak kita. Jangan pernah kita absen berdoa kepada Allah agar Allah jadikan hatinya menjadi hati yang lembut, hati yang bening, hati yang bersih. Dan kemudian yang tentu saja tidak kalah pentingnya adalah gunakan prinsip bergaulah dengan manusia sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka. Artinya kita pertemankan, kita persahabatkan, kita pertemukan, kita mu'akhohkan, kita persaudarakan anak kita itu ketika berteman kita harus lihat. Ini temannya ini mengantarkan, mengkondisikan jadi bagus atau tidak. Jadi kita berusaha untuk tidak gampang memudahkan keinginan kita terhadap anak. Tetapi dekatilah dengan hati. Perhatikan karakter masing-masing anak kita. Dan tentu saja untuk merebut hati anak kita, agar mendapatkan cintanya untuk kita, agar kita benar-benar mampu mendekati dengan hati, adalah gunakan metode yang bervariasi dan hindari kejenuhan. Ini dalam konteks mengajarkan Al-Qur'annya juga seperti itu. Pilihkan cara, metode yang tepat untuk anak kita. Kalau soal metode pengajaran Al-Qur'an, sekarang jumlahnya mencapai 254 metode yang ada di Indonesia. Yang tepat yang mana tentu saja kita memilih yang menurut perjalanan pengalaman kita sudah ikut pelatihan tentang metode itu. Kita paham cara mengajarkan panduan bahan ajar dengan metode itu. Kita tahu bagaimana cara mengelolanya dengan baik. Maka pilihlah itu untuk mengajarkan kepada anak kita cara membaca Al-Quran yang benar, cara membaca Al-Quran yang bagus. Baik, para pemirsa sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, itu cara yang kedua di dalam melakukan pendekatan kepada anak kita. Nanti akan kita lanjutkan poin berikutnya, bagaimana mendidik anak agar cinta terhadap Al-Quran
langkah-langkah berikutnya seperti apa. Dan berikutnya kita ikuti yang satu ini. وحنيني لصحبتي